Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu Asisten di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, para staf ahli, Bapak Kepala BPKAD, dan juga para kepala biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, juga para pejabat fungsional, para anjab utama, madya, muda, pertama, dan seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Daerah, juga BPKAD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap wajah melalui jalur virtual di laptop atau di HP masing-masing, komputer masing-masing, dalam salah satu tugas kita menunjukkan peran fungsi disiplin kita melaksanakan apel pagi secara virtual pada hari Senin 19 Januari 2026, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu puji dan puji syukur utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, rekan-rekan di Setda dan BPKAD Provinsi Jawa Barat, beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari kami di Biro Kesra. Tentu yang pertama adalah kita bersyukur dan juga beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga sekaligus juga menyampaikan bahwa di Biro Kesra kalau 2025 Biro Kesra punya tagline ngajegang ngariung ajeg segala bidang. Nah, itu 2025. 2026 kami melengkapi dengan singkatan yang baru, yaitu CIKUR. Nah, apa CIKUR? CIKUR itu singkatan dari adaptasi dan bersyukur, begitu ya. Di dalam suasana saat ini kita diharapkan bisa beradaptasi dan juga tidak lupa tetap bersyukur dengan berbagai kondisi yang ada. Kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan yang lebih penting diberikan kepastian bahwa gaji dan tunjangan aman. Yang pertama juga kami sampaikan bela sungkawa, duka cita khusus di lingkungan kami di Biro Kesra bahwa di minggu yang lalu yang pertama adalah telah meninggal dunia ibu mertua dari Ibu Kabag TU Biro Kesra, Ibu Dia, almarhumah Ibu Hajah Wawang Wartini binti Encang Saca Wijaya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan sudah dimakamkan di Sumedang. Yang kedua juga orang tua dari pegawai Kesra, yaitu dari orang tua ayahanda dari Bapak Habil Maulana Malik Akbar, Bapak Catori bin Kawat, yang telah meninggal dunia juga pada hari Sabtu 17 Januari 2026 di Indramayu. Tentu kita berikan doa terbaik, semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan tentunya juga bagi keluarga Buka Baktehu, Pak Habil yang tinggalkan dan keluarga besarnya diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Untuk berkaitan dengan peran fungsi kami di Biro Kesra, selanjutnya kami sampaikan berkaitan dengan yang kemarin rame begitu ya, yaitu status Masjid Raya Bandung ya. Dengan berbagai dinamikanya di media sosial, di forum yang baik ini kami sampaikan bahwa berbicara tentang Masjid Raya Bandung itu sudah berproses cukup lama. Itu berproses dari mulai pertengahan tahun, dari mulai Juni, Juli, Agustus, rapat-rapat dan segala macamnya, sehingga di finalnya di bulan Oktober bahwa permintaan dari pengelola wakaf, pemilik wakaf atau nazir adalah siap untuk mengelola masjid secara mandiri. Otomatis kami berproses dan tentunya kami pun diskusi di bulan Oktober
disampaikan bahwa kita akan melakukan pencabutan status ya sebagai masjid raya karena memang dasarnya adalah berkaitan dengan kepemilikan aset. Dan ini adalah bukan keputusan dari Biro Kesra, tapi juga hasil rapat bersama-sama baik dengan BPKAD untuk pengelolaan asetnya, juga dengan Biro Hukum, Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag, sehingga diputuskan bahwa harus dilakukan pencabutan proses atau status masjid raya yang mulai efektif dari awal tahun 2026, yaitu 1 Januari. Oleh karena itu tentu ini menjadi salah satu yang kemarin mungkin menjadi ramai adalah berkaitan dengan seolah-olah pemerintah tidak peduli, begitu ya. Tidak. Justru ini sudah berproses dan tentunya juga mengacu pada regulasi pada saat sudah bukan aset Pemprov, mau tidak mau kita harus merubah dari si status, dan dampaknya juga adalah mengurangi atau mencabut juga terkait tentang dukungan fasilitasi yang berada dalam belanja langsung, baik telepon, listrik, juga beberapa pegawai outsourcing yang ditugaskan selama di Masjid Raya Bandung. Bagaimana kelanjutan Masjid Raya Bandung? Hasil pembahasan kami, pembahasan kita dengan berbagai pihak, khusus juga dengan Nazir, adalah tentu menuju masjid yang mandiri. Dan insya Allah dengan potensi yang ada, dengan historis yang luar biasa, kita yakin bahwa Masjid Agung Bandung, istilah yang baru, tentunya akan bisa eksis dan tetap menjadi kebanggaan bagi warga Bandung, bagi warga Jawa Barat, meskipun secara status Masjid Raya tentu dengan Kepkub nomor 188 /Kep nomor 5 /Kesra 2026 secara resmi telah dicabut. Dan sebagai informasi juga bahwa kita sedang berproses untuk memastikan bahwa Masjid Raya Provinsi Jawa Barat adalah Masjid Raya Al-Jabar. Ini sedang berproses. Kenapa sedang berproses? Karena tentunya ujung-ujung nyabut, begitu ya. Untuk ia nyabut, ia tetapkan tidak begitu. Prosesnya adalah pencabutan dulu. Setelah itu kita pun mengajukan ke Kementerian Agama berkaitan tentang rekomendasi sebagai masjid raya. Dan rekomendasi masjid raya juga dipastikan secara administratif ada pernyataan bahwa aset di Masjid Raya atau di Masjid Al-Jabar adalah aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tentu dikeluarkan oleh BPKAD. Nah, suratnya sedang berproses, kami sudah meminta. Insya Allah kita mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya di bulan Januari ini untuk status atau Kepkub tentang status Masjid Raya Al-Jabar adalah Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sudah bisa diterbitkan. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, Bapak dan Ibu, kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang dikolaborasikan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah kami di Biro Kesra, yaitu berkaitan dengan salah satu piloting untuk kuliah kerja nyata atau KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa Unpad semester ganjil 2025-2026. Ini merupakan juga langsung diinisiasi, langsung juga dikawal oleh Pak Sekda yang dilaksanakan dengan segala macam persiapannya, dan tentunya juga fokus di 2 lokasi. Pelaksanaannya adalah 3.500 mahasiswa yang melaksanakan KKN dari Unpad itu diberikan tugas untuk melaksanakan KKN. Pertama adalah di Kabupaten Indramayu dan yang kedua adalah di Kabupaten Sumedang. KKN ini pun fokus bahwa berbicara tentang dari sisi gambaran umum, jelas kemiskinan, pengangguran itu masih menjadi tantangan dari Provinsi Jawa Barat, dan tentunya harapannya adalah KKN ini pun bisa menjadi pengungkit untuk bagaimana memberikan langsung informasi dukungan kepada masyarakat terkait tentang pengentasan kemiskinan. Dan sekarang itu fokus Bapak dan Ibu untuk wilayah Indramayu, 3.000 mahasiswa itu disebar dengan tugasnya sebetulnya yang tugas besarnya adalah 2. Yang pertama adalah berbicara tentang mengurangi beban pengeluaran, dan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan.
Bagaimana caranya? Tentu mahasiswa-mahasiswi sebetulnya lebih kepada literasi, menjadi jembatan, menjadi bridging bagi masyarakat di level bawah atau yang langsung di masyarakat, berhubungan juga dengan informasi-informasi untuk bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran. Bagaimana caranya? Berarti teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang disebar, yang pertama adalah tentu literasi keuangan, bicara tentang akses kur, berbicara tentang bagaimana bisa mempersiapkan atau membuat yang namanya cash flow sederhana. Juga bisa bicara tentang keberminatan masyarakat terkait keterampilan dan pelatihan vokasi. Ini langkah awal pada saat teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu kita kawal turun ke lapangan, dan juga tentunya ini juga tidak hanya bicara Birokesra, tetapi juga Bapeda di sini adalah peran kuncinya. Dinas-dinas juga terima kasih kemarin yang sudah turun langsung ke lapangan bersama-sama, lintas dinas, baik Dinas Indak, Pertanian, DKPP, termasuk juga banyak pihak, PP2D semuanya, termasuk juga dari Badan Diklat kemarin juga turun. Tentu dipastikan bagaimana kegiatan KKN ini bisa optimal sebagai jembatan informasi, ya, jembatan informasi kepada masyarakat. Dan fokus, kalau KKN Unpad saat ini berbicara tentang Indramayu dan Sumedang, kita memiliki di Jawa Barat ada 3.500 universitas dengan puluhan ribu mahasiswa. Bisa kita optimalkan untuk kerja bareng gitu ya, membantu program pemerintah Provinsi Jawa Barat sekaligus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, informasi yang dapat kami sampaikan di lingkup Birokesra adalah berkaitan juga tidak jauh-jauh, berkaitan tetap dengan kolaborasi. Untuk paparan Puskesos, ini salah satu item yang menjadi PR dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Boleh di next. Yang ketiga adalah tentang kolaborasi lintas sektor di bidang kesehatan, di mana kita berbicara tentang penurunan angka stunting, dan salah satu yang sekarang dibidik juga atau dikawal oleh Birokesra adalah tentu kolaborasi. Karena kalau berbicara tentang penganggaran, kita tahu semuanya bahwa situasi saat ini adalah yang tadi cikur, adaptasi dan bersyukur, begitu ya. Nah, salah satu adaptasinya adalah kita menjaga bagaimana kita berkolaborasi lintas dalam artian pendukungan penganggaran untuk kegiatan ini. Stunting salah satunya adalah juga bagaimana menghindari generasi penerus atau remaja dari anemia. Dan salah satu caranya adalah tentang peningkatan gizi remaja dan suplementasi tablet tambah darah. Yang akan kami sampaikan di sini adalah bukan berkaitan konten. Kalau kontennya ini jelas adalah Dinas Kesehatan. Yang lebih pentingnya juga adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak donor, yaitu dari Nutritional Institution dari Kanada, juga dengan Rice Foundation, tentu tidak lepas dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga berkaitan dengan peran dari MBG. Ini kerja lintas sektor, dan yang lebih pentingnya juga adalah dukungan penganggaran tidak hanya dari Dinkes, tapi juga langsung dukungan dari donor dari Kanada melalui NI-nya, yaitu salah satu NGO yang bergerak di bidang kesehatan khususnya untuk penyelesaian anemia di Jawa Barat. Itu informasinya. Dan yang terakhir kami sampaikan juga beberapa informasi yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu berkaitan dengan PHD, yaitu petugas haji daerah. Boleh di next file ininya. Nah, Bapak dan Ibu, ada surat edaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Yang pertama adalah surat edaran tanggal 16 Januari 2026 berkaitan dengan petugas haji daerah. Sebagai informasi, dalam forum apel yang luar biasa ini, tentunya kami sampaikan bahwa seiring dengan kebijakan penganggaran
dalam situasi anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Kami sampaikan bahwa untuk petugas haji daerah di provinsi 2026, karena secara penganggaran untuk 2026 tidak ada penganggaran, sehingga untuk informasi petugas haji daerah 2026 tingkat provinsi Jawa Barat sesuai dengan rapat kami tadi malam dan beberapa rapat-rapat terdahulu dengan Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, bahwa untuk tahun ini tidak ada petugas haji daerah dari Provinsi Jawa Barat. Ya udah, jadi bahasa yang informasi terakhir adalah penganggaran untuk PHD 2026 karena situasi penganggaran yang terbatas di provinsi. Sementara tahun ini PHD belum ada, dan kita doakan, kita berdoa tahun depan untuk 1448 Hijriah 2027, insya Allah mungkin petugas haji daerah secara penganggaran bisa dianggarkan dan ada kesempatan untuk melaksanakan sebagai petugas haji daerah. Tapi sebagai informasi berkaitan dengan petugas haji daerah yang berasal dari PNS, mengacu kepada surat edaran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, untuk yang PNS disyaratkan maksimal adalah pejabat eselon 4 atau yang setara. Itu informasi yang terbaru. Jadi ada dua informasi untuk 2026, baik surat edarannya sebagai pedoman, juga syarat untuk PNS. Dan hanya dua, yaitu untuk petugas pelayanan umum dan petugas kesehatan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pelaksanaan apel pagi pada Senin di minggu ini. Tetap semangat bagi Bapak dan Ibu semuanya, kita semuanya, dan jangan lupa jargon dari Kesra yang terbaru, cikur, adaptasi, dan bersyukur. Itu mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat ila fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.